Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pertemuan yang ketujuh. Itu berbicara tentang fungsi inverse. Nah, jadi fungsi yang membatalkan atau membalikkan efek dari suatu fungsi disebut kebalikan dari fungsi tersebut. Jadi misalkan terdapat fungsi fx, maka fungsi yang membalikkan fungsi fx disebut kebalikan dari fungsi fx atau inverse dari fx dan dinotasikan sebagai f pangkat min 1x. Nah, lebih tepatnya fungsi inverse dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi misalnya fungsi fx ini sama dengan y, maka inverse-nya dari y itu sama dengan x. Jadi kebalikannya, misalnya fungsinya fx ini sama dengan y, maka inverse-nya dari y ini sama dengan x. Seperti itu. Kemudian teoremanya, jika fx mempunyai inverse, maka grafik y sama dengan fx dan inverse-nya yaitu y sama dengan f pangkat min 1x merupakan pencerminan satu sama lain terhadap garis y sama dengan x. Nah, jadi misalnya ada fungsi fx seperti ini, maka fungsi inverse-nya akan kebalikannya. Pencerminannya seperti itu. Kemudian fungsi inverse ini, ya, definisinya adalah andaikan bahwa f merupakan fungsi satu-satu pada daerah asal D dengan daerah hasil R, fungsi inverse f pangkat min 1 didefinisikan oleh f pangkat min 1 dari fungsi A sama dengan B jika fb sama dengan A. Jadi daerah asal inverse dari f adalah R dan daerah hasil dari fungsi dari f adalah D. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang pertama. Jadi diketahui ya fungsi R itu dirumuskan sebagai fungsi fx sama dengan 3x min 2. Tentukan fungsi inverse dari f. Kemudian tentukan fungsi inverse jika x itu 4. Kemudian buatlah grafik fungsinya. Nah, kita lihat jika y sama dengan fungsi fx, maka inverse dari y adalah x. Sehingga y sama dengan fx sama dengan 3x min 2. Artinya kan kita cari nilai x-nya kan, karena inverse-nya dari y itu adalah x. Jadi di sini kita cari, ya kita pindah ruas. Di sini bahwa ini dibalikan sini, dibalikan sana, min. Cuma dikali min 1 artinya jadi plus, ya jadi 3x sama dengan y plus 2. Sehingga x ini sama dengan y plus 2 per 3. Jadi fungsi inverse y itu sama dengan y plus 2 per 3. Nah, seperti ini. Kemudian, karena yang dicari inverse dari x, maka y diganti dengan x, sehingga fungsi inverse x sama dengan x plus 2 per 3. Ya. Karena kebalikannya, yang dicari adalah x, maka yang tadinya y itu kita gantikan dengan x. Nah, ini yang kita ganti. Lalu untuk mencari nilai fungsi inverse-nya, yang jika x itu sama dengan 4, maka tinggal kita masukkan saja di sini 4 tambah 2 bagi 3 sama dengan 2. Sehingga grafiknya akan terlihat ya, nanti bisa digambar sendiri. Lalu untuk contoh yang kedua, tentukan inverse dari fungsi fx 2x plus 1 per x min 3. Sedangkan x ini tidak boleh sama dengan 3. Jadi diketahui fungsinya seperti ini, maka inverse-nya yang fungsi fx ini tinggal kita ganti y. Jadi y sama dengan 2x plus 1 per x min 3. Lalu kita cari, kita kali silang, kita cari nilai x-nya ini. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa 3y plus 1 per y min 2. Nah, lalu baru kalau ditanyakan inverse dari x, ya tinggal kita ganti nilai y-nya ini menjadi x. Jadi fungsi inverse x sama dengan 3x plus 1 per x min 2, x tidak boleh sama dengan 2. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari fungsi inverse. Nanti bisa dilihat
Nah, ini untuk turunan fungsi inverse dari trigonometri. Nanti ini juga bisa dilihat sendiri. Kemudian ini ya inverse dari trigonometri. Ya, ini pembuktian ya turunan inverse dari sinus. Kemudian pembuktian untuk turunan inverse dari kosinus. Pembuktian turunan inverse tangen, kotangen, kosekan, sekan. Ya, jadi nanti bisa dilihat sendiri. Itu bentuknya pembuktian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.